nama saya Rahmat dan saya dari kelas 11 5. Hobi saya suka berlari, bersepeda, kadang bermain game. Cita-cita saya ingin menjadi polisi atau tentara. Hal yang membekas di hidup saya tidak ada sih, menurut saya hidup saya biasa-biasa saja. Kalimat ajakan dalam bersosial media, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, janganlah kita memberikan contoh yang tidak baik dalam bersosial media. Kata-kata motivasi, demokrasi mengajarkan kita bahwa setiap manusia itu memiliki nilai yang sama. Ayo kita bekerja sama untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Pantun, jalan-jalan membeli mangga, malam yang memakan melon. Mengkritik itu boleh-boleh saja, asalkan santun dan membangun visi dan misi. Sabar. Oke. Visi menjadikan OSIS SMA 1 Martapura sebagai mitra kerja dalam membangun siswa yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. B. Misi menertibkan peraturan yang tidak berjalan maksimal, menumbuhkan sikap saling bergotong royong di antara siswa dan guru karyawan di lingkungan sekolah, menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang mengacu bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Sekian video pengenalan saya dan video pengenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Ulfia Rahmah dari kelas 11 5 Kesehatan 2. Sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya terlebih dahulu. Sejak kecil, saya sangat suka bernyanyi, mendengarkan musik, hingga menari. Karena menurut saya, seni itu adalah suatu yang sangat menyenangkan. Tak lepas dari itu, saya juga sangat senang berjalan-jalan sendiri sambil berkendara. Selain itu, saya bercita-cita sedari kecil ingin menjadi dokter. Walaupun saya sadari menjadi dokter bukanlah hal yang mudah, tetapi saya akan berusaha dengan giat agar bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Baik, tujuan saya di sini yaitu tidak lain untuk menyampaikan visi serta misi paslon kelompok kami. Di antaranya, visinya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Martapura sebagai mitra kerja dalam membangun siswa yang berbudi pekerti yang luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan juga berorganisasi. Selanjutnya, misi kami yaitu yang pertama, membantu siswa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antara warga sekolah. Yang ketiga, menjaga, memajukan, serta mengharumkan nama baik sekolah tentunya. Selain itu, saya akan menceritakan sesuatu yang berkesan bagi saya. Sejak kecil, saya memang sangat suka dalam hal seni. Hal itu tidak terlepas dari lomba-lomba yang saya tekuni sejak saya sekolah. Saya mengikuti beberapa lomba dan berhasil memenangkan kejuaraan lomba tersebut, alhamdulillah. Salah satunya kejuaraan yang saya dapatkan adalah dalam bidang bernyanyi. Hal itu tentu sangat membuat saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena saya berhasil meraih sesuatu yang saya inginkan. Tetapi semua itu tidak lepas dari usaha, doa orang tua, dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mendukung saya sampai di titik itu. Dan tentu juga hal itu merupakan salah satu cerita yang sangat berkesan bagi saya. Nah, dalam pengembangan bidang seni yang saya tekuni ini, tentunya media sosial itu sangat berperan penting dalam hal tersebut. Terbukti media sosial itu sangat berdampak positif bagi kita apabila kita menggunakannya dengan baik dan bijak. Tetapi tidak jarang juga orang salah dalam menggunakan media sosial tersebut sehingga bisa berdampak negatif bagi dirinya dan juga orang lain. Maka dari itu, pentingnya kita mempelajari bagaimana cara kita dalam bermedia sosial. Baik, membahas tentang media sosial. Jadi media sosial ini merupakan sesuatu yang sangat sering kita temukan, apalagi penyebaran berita hoaks ataupun perundungan melalui media sosial tersebut. Di zaman sekarang, sosial media bukanlah hal yang asing ataupun tabu bagi semua orang. Hampir semua orang sekarang telah menggunakan sosial media, terlebih lagi terhadap remaja-remaja seperti kami.
Nah, walaupun sosial media sangat membantu kita dalam mencari informasi yang kurang dimengerti ataupun membantu kita dalam menyelesaikan hal yang susah, tetapi tidak jarang sekali ditemukan dampak negatif dari penggunaan bermedia sosial ini. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu penggunaan media sosial yang baik, pintar, dan bijak dan selamat itu seperti apa agar kita tidak terjerumus hal yang salah ke depannya. Di antaranya, yang pertama, saat kita menggunakan sosial media dan mendapatkan sesuatu informasi yang kurang tahu apakah informasi tersebut sudah valid atau belum, kita sebagai pengguna yang bijak itu alangkah baiknya memilih dan meneliti terlebih dahulu serta dicari sumber asalnya untuk membuktikan apakah informasi yang kita dapatkan tersebut sudah terbukti benar atau hanya bohongan semata. Yang kedua, berhati-hatilah dalam membagikan data pribadi kita. Data pribadi ini merupakan hal yang sensitif karena jika kita sembarangan membagikan data pribadi milik kita sendiri ataupun data pribadi milik orang lain tentunya, dan tentu hal itu bisa berdampak negatif, salah satunya bisa disalahgunakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, yang sangat penting ialah memperhatikan gaya bahasa kita apabila bermedia sosial. Dalam bermedia sosial itu sangat penting menggunakan etika ketika kita bermention di dalam komentar seseorang. Alangkah baiknya mengutamakan sikap sopan santun apabila ingin berkomentar. Sepertinya halnya zaman sekarang, sangat banyak orang yang menyebarkan ujaran kebencian dengan cara menghujat ataupun mengejek beberapa tokoh yang kurang mereka minati. Menurut saya, hal itu sangat tidak mencerminkan hal yang pantas karena kita tidak tahu apakah kata-kata kita itu bisa menyakiti hati seseorang atau bahkan merusak mental orang tersebut. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Jadilah pemuda yang bijak dan sehat dalam menggunakan media sosial. Motivasi saya, demokrasi itu bukan hanya tentang memilih pemimpin bangsa, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama. Anak kuda rambutnya berponi, kakinya kuat, kencang berlari. Generasi muda yang pemberani, jagalah Nusantara tetap berdiri. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosida Fauzia dari kelas 11.5 Ilmu Kesehatan 2. Daftar hadir 30 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yakni mengenai visi dan misi dari paslon kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan sedikit mengenai diri saya pribadi, baik itu hobi, cita-cita, dan cerita yang berkesan dalam hidup saya. Mengenai cita-cita saya mempunyai mimpi menjadi seorang anak hukum dan bekerja di bidang kesehatan. Sedangkan mengenai hobi saya sedari dulu gemar membaca, baik itu buku fiksi, seperti novel, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, saya juga gemar staycation atau jalan-jalan. Salah satunya melihat pemandangan alam, baik pantai maupun gunung. Saya juga senang bersosial media seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Nah, mengenai sosial media, tak asing lagi bahwasanya dunia maya atau sosial media sudah berperan besar dalam kehidupan seluruh masyarakat dunia. Tentu hal ini memiliki dampak positif serta negatif. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, perlulah kita menggunakan sosial media dengan bijak. Salah satunya selektif dalam memberi informasi, menelaah informasi dengan baik agar tidak termakan hoax, dan tidak menyampaikan ujaran kebencian, baik itu bullying atau rasisme. Marilah bersosial media dengan baik, bijak, pintar, dan selamat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cerita yang berkesan dalam hidup saya, yakni saya pernah memenangkan beberapa lomba kejuaraan, salah satunya adalah Olimpiade, dan saya dipercaya menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Begitulah sedikit cerita mengenai diri saya pribadi.
Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni mengenai visi dan misi paslon kelompok kami. Yakni visinya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Martapura sebagai mitra kerja dalam membangun siswa yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi, serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Selanjutnya, saya akan membacakan misi dari paslon kelompok kami, yakni membantu siswa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Kemudian, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menjaga, memajukan, dan mengharumkan nama baik sekolah. Baik, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberikan beberapa patah kata mengenai P5, yakni suara demokrasi, di mana sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak berpendapat. Karena inilah demokrasi memberikan kita kekuatan untuk membentuk perubahan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Sekian penyampaian saya kali ini. Saya tutup dengan sedikit pantun, yakni si Aan naik perahu mengitari Pulau Palu, budayakanlah pemilu untuk Indonesia maju. Terima kasih semuanya, tetap berkarya untuk Indonesia Jaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah dari kelas 11.5 Ilmu Kesehatan 2 kelompok 1 dengan nomor urut 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi paslon kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan bagaimana diri saya. Terkait hobi, saya dari dulu senang sekali untuk tampil di depan umum. Maka dari itu, salah satu hobi saya adalah menari. Namun, untuk cita-cita saya berbanding terbalik. Cita-cita saya adalah menjadi dokter spesialis kulit atau dokter estetika. Hal yang berkesan dalam hidup saya adalah berkesempatan untuk tampil di depan gubernur dan para pejabat dalam acara Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Sekarang saya akan menyampaikan terkait visi dan misi paslon dari kelompok 1 atau kelompok saya. Visinya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Martapura sebagai mitra kerja dalam membangun siswa yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Misinya adalah menerbitkan peraturan yang tidak berjalan maksimal, menumbuhkan sikap saling gotong royong di antara siswa, guru, karyawan, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang mengacu bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu dia visi dan misi dari paslon kami. Sebagai penutup, untuk teman-teman semua, marilah kita bijak dalam bersosial media, karena bersosial media adalah hak setiap orang. Namun menjaga sikap adalah hal yang utama, karena semua berasal dari diri sendiri, maka dari itu kelola diri agar tidak merugi. Satu lagi, tetaplah fokus pada tujuan, bukan hambatan. Terinspirasi adalah hal baik, namun menginspirasi orang-orang adalah hal yang luar biasa. Ada satu pantun nih, dari Semarang ke Balikpapan, naik kereta membawa dipan, dari sekarang buat persiapan agar indah di masa depan. Demikian, terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Asal sekolah saya SMA N1 Martapura. Saya kelas 11.5 Kesehatan 2. Hobi saya bermain bola dan cita-cita saya adalah tentara. Visi dan misi saya adalah menjadikan OSIS SMA 1 Martapura sebagai mitra kerja dalam membangun siswa yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Misi saya menertibkan peraturan yang tidak berjalan maksimal, menumbuhkan sikap saling gotong royong di antara siswa, guru, dan karyawan di lingkungan sekolah, menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan yang mengacu bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Cerita yang paling berkesan di hidup saya adalah saya memenangkan lomba Paskibra tingkat nasional. Jeda. Kata-kata motivasi dari saya adalah
jangan mudah menyerah karena masih banyak cara di luar sana. Dan pantun dari saya adalah jalan-jalan keliling Madura. Makan dodol, rasanya kenyal. Lihat pengalaman yang lebih tua. Agar tak ada kata menyesal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.